Dulu ia adalah dewa baik hati yang lembut dan penuh kasih. Tak pernah sekalipun merasa ragu untuk menggunakan kekuatan sucinya demi membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Ia menyerap semua kesialan dan penderitaan mereka ke dalam dirinya sendiri. Seorang anak laki-laki yang telah sakit selama bertahun-tahun sembuh seketika. Orang-orang mulai menyembahnya sebagai juru selamat, memanggilnya dengan nama Zerofuku. Mereka berdoa kepadanya, berharap sang dewa akan mengusir penderitaan mereka. Zerofuku tak pernah menolak membantu siapapun. Ia terus menyerap segala jenis kesialan baik besar maupun kecil. Namun semakin banyak yang ia serap, tubuhnya merasakan penderitaan yang luar biasa. Meski demikian, ia tetap percaya bahwa pilihan itu layak dijalani. Sebab dengan melihat orang lain bahagia, hal itu juga menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Bertahun-tahun kemudian, Zerofuku kembali ke desa tempat ia dulu menyelamatkan banyak orang. Tapi pemandangan yang ia lihat membuatnya terdiam. Setelah bebas dari penderitaan, manusia justru menunjukkan jati diri mereka yang sesungguhnya. Jalanan desa itu dipenuhi oleh manusia-manusia yang malas dan serakah. Kemanusiaan mereka telah kehilangan arah dan tujuan. Sesaat kemudian seorang pria lewat dan menabraknya hingga jatuh ke tanah. Meski penampilan pria itu sangat berbeda, Zerofuku langsung mengenalinya. Ia adalah anak laki-laki yang dulu pernah ditolongnya. Namun yang mengejutkan pria itu bukan hanya lupa padanya, tapi bahkan meludahinya. Zerofuku tak bisa memahami hal itu. Ia merasa telah mengorbankan segalanya untuk menyerap kesialan, rasa sakit dan penderitaan umat manusia. Tapi pada akhirnya ia merasa menjadi orang paling bodoh yang menderita sendirian. Kini ia dikelilingi oleh kegelapan dan kekejaman yang selama ini ia pikul, rasa sakit yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Namun saat ia hampir tenggelam dalam kegelapan, sekelompok orang berpakaian lusuh lewat di sebelahnya. Awalnya Zerofuku mengira mereka hanyalah orang-orang lain yang ingin diserap penderitaannya. Tapi ia segera menyadari ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Meski orang-orang itu kurus kering, pakaian mereka compang camping, namun wajah mereka dipenuhi senyuman yang tulus. Berbanding terbalik dengan mereka yang telah ia selamatkan, mereka tetap hidup dalam ketidakpuasan dan keserakahan tiada akhir. Zerofuku menghentikan seorang biksu yang memimpin kelompok itu. Ia meneriakkan pertanyaan mengapa orang-orang itu tampak begitu bahagia, sementara mereka yang telah ia tolong justru tak pernah merasa cukup. Sang biksu menjawab, kebahagiaan sejati hanya bisa diperoleh lewat usaha sendiri. Mendengar kata-kata itu, hati Zerofuku hancur seketika. Ia berlari ke tepi danau sambil berurai air mata, lalu menatap ke permukaan air dan melihat bayangan yang bukan manusia, juga bukan lagi dewa. Hatinya dipenuhi kebencian, kemarahan dan penderitaan. Semua cinta yang dulu ia miliki berubah menjadi dendam. Saat itulah Zerofuku berubah sepenuhnya. Energi jahat yang mengerikan melahap dirinya tanpa sisa dan menjadikannya sesuatu yang lain.